Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran kimia, khususnya siswa kelas 3 IPA SMA Negeri 5 Kota Tegal. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang polimer, karbohidrat, dan lemak. Dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah sering melihat jenis-jenis makanan karbohidrat dan lemak. Untuk karbohidrat diantaranya itu adalah pisang, mie, buah apel, roti, nasi, kentang, dan yang lainnya. Kemudian untuk lemak yang kadarnya tinggi diantaranya itu adalah ikan, ayam, daging, kemudian minyak goreng, kemudian susu, durian, dan yang lain. Banyak orang Indonesia yang menderita diabetes atau kencing manis itu karena sering terlalu banyak makanan yang mengandung karbohidrat, dan juga obesitas, orang terlalu gemuk karena terlalu banyak makanan yang mengandung lemak. Apa sebenarnya itu yang disebut dengan karbohidrat dan lemak? Mari kita pelajari pelajaran berikutnya. Karbohidrat itu terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nama lain karbohidrat adalah sakarida. Sakar dalam bahasa Arab artinya gula. Berdasarkan gugus fungsinya, karbohidrat merupakan suatu polihidroksialdehid atau polihidroksiketon, atau senyawa yang kalau dihidrolisis itu akan menghasilkan senyawa tersebut. Adapun struktur alifatis menurut Emil Fischer, salah satu diantaranya adalah glukosa. Ini mempunyai 4 atom karbon asimetris, yaitu atom karbon nomor 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau dihitung dari atas, dari COH, glukosaldehyid itu nomor 1 C-nya, bawahnya 2, 3, 4, dan 5, serta yang 6 adalah CH2OH. Dalam deglukosa, deoksi, gugus OH pada atom C5 terarah ke kanan. Kita lihat itu gambar sebelah kiri, deglukosa. Jadi OH yang atom nomor 5 itu yang berwarna biru ada di sebelah kanan. Sedangkan dalam L-glukosa, gugus OH pada C nomor 5 itu terarah ke kiri atau sebaliknya. Yaitu gambar sebelah kanan, itu gambar OH-nya di sebelah kiri, ada rumus tersebut. Jadi secara keseluruhan posisi gugus OH pada atom karbon nomor 2, 3, 4, dan 5 pada glukosa itu akan berbentuk sekop. Jadi berbentuk sekop, baik untuk D-glukosa maupun L-glukosa. Penggolongan karbohidrat. Penggolongan karbohidrat itu golongan ada 3. Yang pertama monosakarida, satu gugusan gula. Itu yang mengandung aldehid, glukosa, yaitu aldosa. Kita sebut aldosa, gugusannya mengandung gugus aldehid. Di antaranya glukosa, galaktosa, manosa, dan ribosa. Sedangkan yang mengandung gugusan keton itu adalah fruktosa. Struktur siklis menurut Tholen itu terjadi karena molekul tertekuk sehingga atom karbonilnya membentuk ikatan dengan salah satu gugus OH dari bagian ujung rantai atau gugus OH dari C4 atau C5. Dan gambar strukturnya adalah seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
Ini terjadi karena adanya reaksi intramolekuler. Ini membentuk struktur siklohemiasital atau siklohemiketon. Kita lihat pada bentuk beta L-glukosa. Kedudukan L, kedudukan L itu adalah karena CH2OH terletak di bawah atau di dalam inti yang berbentuk lingkaran. Kemudian yang disebut dengan D-glukosa itu adalah bentuk CH2-nya ada di atas, itu gambar sebelah kanan. Jadi di atas cincin itu. Kemudian alfa itu adalah OH untuk sebelah atas, itu sebelah gambar yang kiri, OH di atasnya warna biru. Dan untuk beta, untuk beta OH di sebelah atas itu pada cincin yang berwarna biru, ada OH yang berwarna biru. Dan untuk alfa OH ada di bawah. Sehingga pada rumus yang sebelah kiri kita sebut beta L-glukosa. Sedangkan yang sebelah kanan alfa D-glukosa. Penggolongan karbohidrat tadi menurut ada 3, yaitu monosakarida 1 gugusan gula, disakarida 2 gugusan gula, dan polisakarida banyak gugusan gula. Pada monosakarida memiliki sifat kimia A, mudah larut dalam air karena banyak gugus OH yang polar. B, mutar rotasi atau bersifat optis aktif, artinya bisa memutar bidang polarisasi. Kemudian yang C, dapat mengalami reaksi oksidasi. Ini merupakan gula bereduksi sehingga bereaksi positif dengan Benedict atau Fehling dan Tholen. Ketosa mengalami penata ulang menjadi aldosa sehingga dapat bereaksi positif juga. Pada reaksi oksidasi kita lihat seperti gambar di bawah sebelah kiri. Pada rumus dari bosa itu ujung yang atas yang memiliki rumus fruktosa ini ya, yang memiliki rumus CH2OH di atas, kemudian pada atom C kedua membentuk CO yaitu gugus ketosa. Kalau dioksidasi maka bagian atas akan membentuk aldehid dan bagian bawahnya itu yang berwarna biru akan membentuk ikatan CH2 kali. Jadi aldehid itu ketosa atau tadi fruktosa itu kalau dioksidasi menjadi aldosa atau glukosa. Dan dari glukosa ini maka bisa direduksi. Reduksi oksidasi aldosa berlangsung sebagai berikut. Pada rumus aldosa COH, CHOH kemudian dimasuki oksigen, maka yang teroksidasi O masuknya pada atom H yang bagian atas. Sehingga dari aldehid menjadi gugus karboksilat atau asam karboksilat. D, reduksi gugus karbonil atau gugus aldehid atau keton dari monosakarida itu akan menghasilkan alkohol. Kita lihat dari rumus di bawah ini. Itu D glukosa, itu ujung atas membentuk HCOH dan atasnya adalah COH atau gusaldehid. Ini kalau dilakukan hidrogenasi, direduksi, masukkan hidrogen, maka rumus atas nanti akan membentuk CH2OH atau alkohol. Rumusnya kurang terlihat. Penggolongan karbohidrat. Contoh dari monosakarida tadi diantaranya adalah glukosa itu ada pada buah-buah anggur, buah-buahan anggur. Fruktosa itu pada madu. Kemudian untuk gula ribosa itu pada DNA manusia. Kemudian yang kedua pada penggolongan karbohidrat disakarida.
kondensasi dua molekul monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosida itu kita sebut adalah disakarida atau gabungan dari dua monosakarida. Disakarida penting yaitu sulakma, su itu sukrosa, laktosa, dan ma itu maltosa dengan rumus C12H22O11. Contoh kita lihat di bawah ini. Apabila ada dua glukosa yaitu alfa D glukosa dan alfa D glukosa itu akan berikatan, maka dalam rumus glukosa yang ujung sebelah kanan itu CHOH yang berwarna biru akan bergabung dengan ujung kiri rumus yang kedua CHOH juga. Di sini OH dan OH akan melepaskan air sehingga akan terbentuk ikatan seperti yang ada tulisan atau lingkaran merah. Jadi O itu akan saling bersambung dengan tangan yang di kanannya sehingga melepaskan air. Ikatan itu yang disebut dengan ikatan glikosidik. Jadi gabungan kedua itu akan membentuk glukosa alfa 1,4 glikosida. Contoh-contoh disakarida itu diantaranya kita lihat yang sebelah kiri, sukrosa, yang kedua maltosa, yang ketiga laktosa. Jadi ketiga ini memiliki dua gugusan gula. Untuk sukrosa itu memiliki gugusan yaitu yang berwarna putih, itu kalau digambarkan berikatan dengan yang hitam, di mana putih adalah glukosa dan hitam fruktosa. Artinya sukrosa itu terbentuk dari gabungan antara glukosa dan fruktosa. Sedangkan maltosa itu terbentuk dari dua gugusan gula glukosa. Dan yang laktosa itu terbentuk dari gugusan segitiga itu yaitu galaktosa dan glukosa. Contoh dari sukrosa itu ada pada gula pasir. Kemudian dari maltosa ada pada bubur bayi dan pada laktosa ada pada susu. 3. Pada penggolongan karbohidrat yang ketiga adalah polisakarida. Contoh adalah A. Amilem. Amilem itu merupakan polimer dari alfa D glukosa. Jadi amilem terbentuk dari reaksi fotosintesis. Amilem dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu amilosa dan amilopektin. Nah, jadi kalau amilem kita lihat rumusnya adalah sambungan antara lingkaran-lingkaran itu, maksudnya adalah lingkaran itu adalah glukosa, jadi sambungan antara glukosa dengan ikatan glukosida. Disebut struktur amilosa. Nah, amilosa kalau dibasis menjadi dua bagian yaitu amilosa dan amilopektin, itu gambar sebelah kanannya. Struktur dari amilopektin. B. Glikogen atau gula otot. Glukosa dapat disimpan dalam hati dan jaringan otot dalam bentuk glikogen. Ini menyerupai amilopektin tetapi lebih bercabang. Kemudian percabangan terjadi antara 6 sampai 12 unit glukosa. Struktur glikogen itu dapat dilihat pada ini gambar yang sebelah kanannya ini. Ya. Dan yang selulosa. Selulosa itu yang biasa serat-serat itu ya. Selulosa adalah bagian terbesar dari glukosa yang terbentuk pada proses fotosintesis diubah menjadi selulosa untuk membangun dinding sel dan serat tumbuhan. Selulosa ini merupakan